Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Orang ngono ya enggak digugu wong. Main doktrine, pon gak percaya aku putune Kenaro. Ra oleh syafaat sampean. Main doktrin ngono tok ya gak iso. Harus realistis, harus pakai data, pakai analisa yang ilmiah, akurat, mutasil. Ojo mungkotik 500 tahun ya ra iso. Lah cumli lek kiai top, ulama top dunia berpendapat beda. Lihat dia top di bidang apa. Datang ke kiai minta duit 40 juta, baru saya dapat ini apa namanya, sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib, apa namanya, nama klannya keluarga Baklawi. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Rhoma Irama marah juga. Rhoma Irama sampai ditelepon marah. Kata Rhoma Irama, siapa lu negur-negur gue? Kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung, walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lesan murid-muridnya mbak kita, plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab. Niku lho jenenge ilmiah para rawuh, akurat, valid. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Iman. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, lindungan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantinya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saudaraku pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, polemik nasab kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah kurang lebih 2 tahun ini begitu luar biasa. Intrik-intrik yang terjadi di lapangan, ada persekusi, ancaman dan sebagainya dari muhibbin atau dari manapun kepada pendukung, bahkan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri. Namun tidak melemahkan sama sekali dakwah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini untuk menyampaikan kebenaran bahwasannya Habaib atau Ba'alawi ini sanadnya terputus 500 tahun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada data dan fakta sampai 500 tahun. Untuk menyampaikan kebenaran ini tak menyerah Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan semuanya terus, walaupun banyak ancaman ya yang dialami, namun semakin hari malah semakin kuat, semakin banyak dukungan dari kiai-kiai Nusantara. Satu persatu mulai memunculkan dukungan, dan ya memang seperti itu seharusnya, karena seorang kiai pasti akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini karena berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan doktrin ya saudaraku sekalian. Marilah langsung saja kita lihat ceramah terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Purbalingga. Mari kita simak bersama-sama. Memasuki acara inti yaitu Maidotul Hasanah. Sebelum itu sedikit kami bacakan profil dari beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani lahir di Kresek, Tangerang, Ahad 15 Agustus 1976, 19 Syakban 1396 Hijriah. Beliau pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Utsman sendiri adalah nama kakek dari ibunya yang hidup di tengah-tengah keluarga Bani Utsman di Kresek, Tangerang. Sementara Al-Bantani menunjukkan asal daerahnya. Sejak aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama, beliau sempat menjabat Ketua MWCNU Kecamatan Kresek, kemudian tahun 2018 menjabat Wakil Khatib PWNU Provinsi Banten. Tahun 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua RMI PWNU Banten. Beliau juga menjadi penasehat generasi muda Nahdlatul Ulama GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Berikut pendidikan pesantren Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau belajar di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah di Sampang, Tirtayasa. Beliau juga belajar di Pondok Pesantren Riyadul Alafiyah di Pandeglang. Beliau juga belajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah di Cakung, Carnang. Selanjutnya beliau juga belajar di Pondok Pesantren At-Tahiriyah di Kaloran, Kota Serang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cisantri, Pandeglang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Darul Falah, Rengas Dengklok, Karawang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Al-Waradan Yani di Sukabumi. Selanjutnya di Pondok Pesantren Petapan di Binuang, Serang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Gaga di Krojo. Selanjutnya di Pondok Pesantren Buni Ayu di Balaraja, dan beliau juga belajar di Ruwaq Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. Kiai Haji Imaduddin bukan kiai biasa-biasa. Ia menghasilkan banyak karya yang sebagian berbahasa Arab. Berikut adalah karya-karya tulis beliau.
Yang pertama kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua Asy-Syarah Al-Maimun fi Syarhil Jauharil Maknun. Yang ketiga Al-Ibanah fi Syarhi Matan Al-Rahbiyah. Yang keempat Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Kemudian Talkhisul Husul fi Syarhin Nazam Al-Waraqat fi Ilmil Usul. Kemudian Al-Fathul Munir fi Syarh Nazam At-Tafsir li Syekh Al-Zamzami. Kemudian kitab Nihayatul Maqsud fi Syarh Nazam Al-Maqsud. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bantaniyah fi Ikhtilafi Ulama'il Basrah wal Kufah. Kemudian Al-Burhan ila Tajwidil Quran. Kemudian kitab At-Ta'aruf fi Muqaddimat Ilmi Tasawuf. An-Nailil Kamil fi Syarh Matan Al-Awamil. Kemudian kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Hukmil Mukabbir As-Saut fil Masajid. Kemudian kitab Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqub bil Habib. Kemudian kitab Tuhfatun Nazirin. Kemudian kitab Fathul Ghafur fi Abyatil Buhur. Kemudian Ilmu Waris. Dan yang terakhir dan yang paling menggemparkan adalah tesis beliau, menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepadanya waktan wa makanan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang perempuan diam, laki-laki jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang laki-laki diam, perempuan jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kerasan perempuan. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين. اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا وعلى سائر أصحابه وسلم. اللهم barik lana Nusantara Jaya Raya wa ahlikidz zalimin al-kadhibin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin, amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus sahibil fadilah wal karamah, khadimil ma'had al-ikhlas aqsal madinah, al-alim al-hafidh Kiai Haji Sahal mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati Kiai Haji Luqman Al-Hakim dari Pemalang, Ketua PWI Purbalingga Bapak Kiai Haji Ridha, Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa yang alhamdulillah hadir untuk juga mengalap barokah dari Purbalingga, yang di sini ada makam dari Banten namanya makam Mbah Jambu Karang asluhu min Banten
sumartahala ila Purbalingga wa mata biha wa dufina biha. Amin Allahumma. Yang saya hormati para kiai-kiai Purbalingga yang hadir, yang lain para ketua organisasi Islam, wabil khusus ketua PCNU Purbalingga, ketua Ansor Purbalingga, komandan Banser Purbalingga, Laskar PWI Purbalingga, dan juga para santri dan wali santri, para ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat atau nong fatayat, juga pengurus IPNU dan IPPNU, LBM NU Purbalingga, RMI NU Purbalingga, dan yang lainnya. Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita berdoa bersama yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan semua badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin duitnya, suaminya taat ibadah, banyak duitnya, naik pangkat semua, istrinya jadi istri-istri yang salihah, anak-anaknya cerdas-cerdas, sehat, panjang umur, jadi pemimpin bangsa dan negara. Terutama kepada Laskar, PWI dan Banser, semoga jadi kaya raya semua, jadi pengusaha, bisa bikin pabrik, bisa banyak sawah, kalau perlu gunung-gunung dibeli oleh Banser dan Laskar PWI. Amin. Biarin yang kaya itu Banser sama Laskar PWI, biar nanti kalau berjuang gak usah lihat kanan lihat kiri, karena perusahaannya jalan, pabriknya jalan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Monggo. Sehat. Ini punten di atas saya. Sebuah kebahagiaan saya dapat berjumpa dengan sahabat seperjuangan di dalam ta'lim ulumiddiniyah litalamidah seperti Kiai Sahal, masih muda, ganteng, jenggotnya masih hitam, nggak tahu istrinya berapa ini, kira-kira seumuran unda-undi sama saya. Saya di bawah 50, beliau di atas sedikit 50, unda-undi. Cuma kalau dilihat dari pondoknya jelas besaran pondoknya Kiai Sahal, tapi kalau dari istri mungkin menangan saya. Takbir, takbir, takbir. Setuju ibu-ibu? Udah takbir-takbir nggak setuju gimana urusannya. Dan saya berbahagia bertemu dengan saudara-saudara saya dari Purbalingga. Mungkin ini adalah mampir saya yang pertama, kalau lewat sudah di Purbalingga, tapi belum pernah mampir. Tapi alhamdulillah sekali mampir, mampirnya di tempat yang penuh barokah, tempat ilmu Allah dipelajari, tempat Al-Quran dihafal, tempat orang-orang saleh duduk, tempat ibu-ibu menitipkan anak-anak yang akan menjadi ulama-ulama Islam, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Sebuah kebahagiaan yang tiada tara hari ini dapat bersilaturahmi di pondok pesantren Aqsal Madinah, ujung kota. Enggak sembarangan ini pondok pesantren Al-Ikhlas Aqsal Madinah. Ini 2 surat dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu, hafal semua ibu-ibu qul hu. Orang yang cinta kepada surat Al-Ikhlas dia akan masuk surga.
Di zaman Nabi ada sahabat kalau sholat bacanya kulhu melulu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, salat lagi dohor, fatihah sama kulhu, nanti rakaat kedua kulhu. Sahabat lapor sama Kanjeng Rasul, ya Rasul, ada sahabat yang kalau dia sholat bacanya nggak ganti-ganti kulhu aja. Kayaknya orang Purbalingga kalau sekarang itu. Sholat maghrib kulhu, sholat isya, sholat subuh, sholat dohur, sholat asar. Yuk bareng-bareng ngalap barokah kita baca kulhu. Ibu-ibu kayak ibu-ibu Jamiah bacanya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul Sadaqallahul azim. Saya sengaja ibu-ibu suruh baca kulhu karena bisa jadi walaupun wali santri datang kemari hanya nengok anak atau nganterin anak tapi belum pernah talakti membaca kulhu di depan Kiai Sahal. Betul? Kiai Sahal ini al-hafidh al-hamil yang mempunyai sanad Al-Quran sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibu-ibu baca sudah didengarkan oleh Kiai Sahal, berarti ibu sudah nyambung sanad riwayat Asim, qiraat Asim riwayat Hafs kepada Kiai Sahal. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas nama suratnya tidak ada di dalam ayatnya. Betul? Namanya surat apa? Coba tadi kul huwallahu enggak ada, Allahus enggak ada Al-Ikhlas, lam yalid walam enggak ada Al-Ikhlas, walam yakullahu tidak ada Al-Ikhlas. Itulah orang ikhlas. Ikhlas dalam berjuang. Dia itu berjuang tapi namanya tidak perlu untuk disebutkan. Itu namanya ikhlas. Keikhlasan itu ibarat air. Wero banyu. Wong ngebangun tembok nggo pasir nggo banyu nggo sem. Temboknya kedeleng ora? Ngomong Jawa ngerti ora? Oke, tembok kedeleng ta ora? Waktu bikinnya ada A, tapi lihat sekarang tembok ada air apa tidak? Kalau misal kita lagi bikin tembok nggak dikasih air, jadi begini apa tidak? Keikhlasan itu laksana air, dia menentukan tetapi dia tidak kelihatan. Itulah Aqsal Madinah, itu surat kulhu tadi, surat Al-Ikhlas. Aqsal Madinah ini kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira Bu surat apa? Surat Yasin. Surah Yasin. Iya dua harkat aja. Yasin. Banyak ini mobil tahlil disupiri oleh tukang tahlil yang baca Yasinnya ianya panjang. Yasin. Betul. Keenakan. Padahal ya itu hanya dua Yasin. Gimana? Yasin. Ulangi lagi. Kalau lagi keenakan ibu-ibu jemiahan, Yasin. Ada nggak yang begitu? Itu kurang tak? Ianya dua harkat. Yasin. Gimana? Satu harkat gimana? Ya. Satu harkat? Ya. Dua harkat? Ya. Gimana dua harkat? Ya. Ya disatukan? Ya. Disatukan? Ya. Itu tiga harkat.
ya, ya. Gimana? Satukan. Ya. Gimana? 3 harkat tuh. 4 harkat. Ya. Gimana? Disatukan. Ya. Gimana? Ya. 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 Kok jadinya lagu Roma Irama? Coba ya. Gimana? Ya. Satukan 5 harkat. Ya. Gimana? Ya. Ini adanya di dalam mad wajib mod ula. Gimana? Ulaika. Sekarang mad lazim harfi musbah yang 6 harkat. Qaf. Berapa harkat? 6. Ya. Gimana? Ya. Qaf. Gimana? Alhamdulillah. Yasin. Aqsal Madinah ada di dalam surah Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Gimana katanya? Wajaa. Berapa harkat tuh? 5. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ulangi. Wajaa min rajulun yas'a. Dan datang dari Aqsal Madinah. Dari mana? Dari pondok pesantren Aqsal Madinah. Dari pondok apa? Rajulun yas'a, laki-laki yang berjalan. Wa qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ittabi'u, ikutilah al-mursalin, para orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa. Diutus oleh siapa? Nabi Isa Rasulullah. Pangkatnya apa Nabi Isa? Nabi Isa mengutus 3 orang ke kota Antakya. Wakilul wakil biidnil muwakil, wakilul muwakil. Wakilul wakil biidnil muwakil, wakilul muwakil. Ulangi. Wakilul wakil biidnil muwakil, wakilul muwakil. Nabi Isa Rasul, dia mengutus orang dengan izin Allah 3 orang untuk datang ke kota Antakya. Jika 3 orang ini yang utusan Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk diutus oleh Nabi Isa, maka kedudukan dari 3 utusan Nabi Isa ini sama dengan utusan Allah. La yajuzu lil wakili azlu wakilihi illa biidnil muwakkil. Kalau ada wakilul wakil itu sudah diizini oleh muwakil, maka wakilnya sendiri tidak boleh memecat wakilul wakil, kecuali yang memecat adalah muwakil. Ini tentang Aqsal Madinah. Jadi zaman dulu ceritanya begini. Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyebarkan tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa mempunyai murid. Muridnya ini diutus ke sebuah kampung untuk menyebarkan agama Islam. Muridnya ini 3. Kemudian ditolak oleh orang kampung. Tapi alhamdulillah di kampung itu ada rajulun yas'a. Siapa? Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib
Ini Habib asli pakai son. Ini Habib pakai Habib An-Najjar, namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung, tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul mur, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam tafsir Munir, al-mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit. Betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit. Mana dalilnya? Dalilnya harus bawa. Ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya. Betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku ngaku miskin aja Pak. Pak, yang ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Oro-ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nang dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti
bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi,
dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa sini? Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti kiimat nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan enggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udhu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan. Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udhu. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami.
Ya Rabbi bil Khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil Khalil, ya Tuhan dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya. Betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning, dia ngaji di pondok tahfidz, sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau gurunya sudah 30 juz, seneng kalau muridnya hafal 35 juz. Kalau ada lebih dari 30 juz itu senang mungkin gurunya. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas, gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlaqan lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlaqan lebih mulia daripada nasab. Takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga.
Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI, itu adalah ajaran Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be alhamdulillah duitnya gena sekolah ning akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Panca. Tapi ajarannya rasis, Habib lamun uang dudu turunan Habib, uang lanang ora bisa ngawin turunan Habib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirani jere siapa? Bapak kula nih ya, jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA. Hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai-kiai desa, nurut ning kiai-kiai ning desa kita ana sing ngajar Fathul Qorib ning musola. Wonge 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji izin. Tinggal wong telu, sing telu ning ngantuk. Ngajar Fathul Qorib kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Kadang-kadang diamplopin yang ngajinya, saking pengen ngelihat orang itu masuk surga, sampai dia kiai ngajar ngaji, gawa kopi, gawa kue, gawa amplop maning. Alhamdulillah, itulah orang-orang ikhlas. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka. Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi, pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabnya 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir.
Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang. Takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmara, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba anak eta turunan Sunan Ampel di dia. Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmara Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat
Maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah, qalu inna tatayyarna bik, bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat. Maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku dzurriyyah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turunan Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya pokona mah teu aya. Ngerti teu? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imam tolong si husnudon beh. Ora bisa doraka kita. Asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka eta. Aing mah embung asup ke neraka. Kita mau ora pengen manjing neraka. Ibu-ibu pengen ora manjing neraka? Bu, pengen ora manjing neraka? Ari boten aja nganggep Ba'lawi turun Nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun Nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Hai Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, pabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manusia palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriah, lalu ditambahin di abad ke-5, kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5.
Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad ke-5, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan, ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma Al-Fatihah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sudah kita dengar bersama-sama, sangat menggelegar, sangat luar biasa apa yang disampaikan beliau. Nih ya, putra asli pribumi Indonesia, Nusantara yang kita banggakan ini, kita layak berbangga diri punya ulama-ulama yang sekelas seperti beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kajiannya sampai sekarang ulama-ulama internasional pun belum ada yang mampu mematahkan kajian beliau. Ya, walaupun ada, tanpa data, tanpa ilmiah, ya. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW, Ahlussunnah wal Jamaah, kita selalu mengedepankan ilmiah, ya. Tidak berdasarkan doktrin, tidak berdasarkan marah-marah, ya. Saudaraku sekalian, luar biasa. Semakin hari semakin menguat, Kiai Imaduddin semakin kuat, semakin tajam, semakin bisa diterima oleh akal sehat, ya saudaraku sekalian. Maka siapapun yang normal akalnya, yang sehat, insya Allah akan mudah menerima kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena tidak berdasarkan ngawur, ya saudaraku sekalian. Oleh karenanya klaim Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW ini, kalau mau mematahkan Kiai Haji Imaduddin Usman, harus sampaikan data yang kuat, ya. Tidak seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai, Syekh Ibrahim, ya, yang didatangkan untuk membantah kajian Kiai Imad ini, tapi tanpa dasar, tanpa data, ya. Hanya berdasarkan suhroh, dasarnya suhroh wal istifadoh, padahal suhroh wal istifadohnya juga langsung dibantah dan terbantahkan. Bagaimana mungkin orang yang lahir di abad keempat atau di abad keempat dinamakan, disebut suhroh wal istifadoh pada abad ke-9 atau abad ke-10. Sedangkan pada masa kelahirannya sampai beberapa abad itu tidak terdeteksi sama sekali suhroh wal istifadohnya. Kalau dikatakan suhroh wal istifadoh itu bertentangan dengan akal sehat, ya kan? Bagaimana mungkin orang yang lahir di tahun ini tidak dikenal sampai baru di tahun
2400 ke depan baru dikenal di tahun itu dan disebut usul wal istifadah. Sangat tidak masuk akal. Apalagi seperti Faqih Muqaddam, ya Ubaidillah yang disebut katanya ulama-ulama. Faqih Muqaddam disebut keilmuannya melebihi Imam Syafi'i yang disebut mujtahid mutlak, namun tidak ada tinggalannya sama sekali. Jejak digitalnya tidak ada sama sekali, ya kan? Jejak-jejaknya, tulisannya apa itu tidak ada. Bahwa orangnya ada apa enggak itu pun tidak disebutkan. Tapi disebut-sebut ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri punya tulisan yang jelas, ya, punya tinggalan, punya karya yang diakui sampai umat-umat yang sekarang ini. Lah Faqih Muqaddam yang disebut orang yang luar biasa oleh Ba'alawi, bahkan mampu mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Cerita-cerita dari mereka para habaib ini tidak berdasarkan data sama sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menerima? Bagaimana mungkin akal sehat bisa menerima cerita yang seperti ini? Nah, ini harus dipahami oleh para Ba'alawi ini. Jadi agar tidak marah-marah menyikapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Ini sebenarnya meluruskan, dan harusnya Ba'alawi ini dengan adanya kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani harus berterima kasih. Ya kan, tidak bersusah payah untuk membayar Kiai Haji Imaduddin untuk melakukan penelitian, penelusuran terhadap kakek nenek moyangnya. Iya kan? Ini harusnya disyukuri gitu loh. Daripada terus berkoar-koar sebagai keturunan Rasulullah namun tidak punya data, tidak punya bukti sama sekali. Tapi terus digaungkan bahwa saya punya darah keturunan Rasulullah, mengalir darah Rasulullah di tubuh saya. Bukti tidak ada, data tidak ada. Ini kalau dibiarkan terus kan kasihan sendiri. Oleh karenanya harusnya berterima kasih para Ba'alawi ini, bukannya membenci, ya, bukannya marah-marah gitu. Ini luar biasa saudaraku sekalian. Layak kita bersyukur Allah datangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di masa sekarang ini, di masa kita sekarang ini, di mana banyak fitnah yang luar biasa yang muncul dari oknum-oknum habaib ini, ya, agar tidak berkelanjutan apa yang terjadi. Saudaraku sekalian, inilah momentum bagi kita kebangkitan ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, warga pribumi Nusantara. Jangan terus mau dibohongi atau didoktrin hal-hal yang tidak menyenangkan hati, ya kan? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini sudah disampaikan beberapa kali oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa bukan berangkat dari kebencian, tapi karena saling sangat sayangnya beliau kepada habaib ini, sehingga beliau merasa aneh dengan kejadian-kejadian, iya kan? Akhirnya dan banyak kiai-kiai juga merasa aneh dengan perilaku, ucapan, ungkapan, ceramah-ceramahnya para Ba'alawi ini yang jauh dari perilaku Rasulullah SAW, bahkan menyimpang. Ajaran-ajarannya bukan menghidupkan akal yang mati, tapi malah mematikan akal yang waras, ya kan, mematikan akal yang hidup dengan doktrin-doktrin, dengan banyaknya doktrin. Seorang habib lebih mulia dibanding 70 habaib yang bodoh sekalipun. Ini kan mengajak masyarakat kepada kebodohan. Siapapun yang mencintai habaib nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, nanti akan mendapatkan syafaatnya walaupun maksiat sekalipun. Ini kan akhirnya para muhibbin, pecinta-pecinta habaib ini bukan
rajin beribadah, bukan rajin belajar, tapi mengandalkan, mengharapkan syafaat dari sang habaib ini. Rusak negara kalau seperti ini, saudaraku, kalau dibiarkan ya. Oleh karenanya layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan oleh Allah. Allah menggerakkan hati seorang kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menyampaikan kebenaran, qulil haqqo walau kana murrun. Sangat pahit, saudaraku. Begitu juga Al-Fakir ya, pemirsa sekalian. Saya sendiri tidak serta-merta menerima kajian apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Lama untuk berpikir, untuk mencerna apa yang disampaikan beliau. Kita bolak-balik. Apakah benar? Tidak masuk akal. Benar enggak? Iya kan? Mungkin saudaraku sekalian, pemirsa juga seperti itu. Perlu berulang-ulang menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, menyimak apa yang terjadi di masyarakat. Harus kita baca kejadian-kejadian bagaimana dari awal, bagaimana sikap Ba'alawi untuk menerima kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Rata-rata mayoritas dari habaib ya, oknum-oknum habaib atau dari mayoritas keturunan Ba'alawi bukan menerima dengan cara yang rendah hati, tapi semakin sombong, menyombongkan diri, marah-marah. Bahkan tidak segan-segan menyebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai Wahabi, ya Khawarij dan lain sebagainya. Nauzubillah, padahal jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani masih di dalam kepengurusan Bahsul Masail NU, ya kan? Masih di dalam kepengurusan RMI NU. Jelas tokoh NU, walaupun pernah memang bergabung dengan FPI. Justru karena beliau pernah bergabung di FPI, inilah manfaatnya. Akhirnya tahu kebobrokan FPI, iya kan? Seperti halnya mazhab kita, Hasan Al-Maturidi, ya kan? Ini juga karena pernah Mu'tazilah, akhirnya malah kita jadikan sebagai imam karena pemikiran-pemikiran beliau yang bermanfaat. Saudaraku sekalian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, kita kedepankan ilmu dalam hal apapun, kita kedepankan rasional dalam hal apapun, data, fakta harus kita kedepankan untuk menyimpulkan hal-hal suatu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Beliau tidak serta-merta ngawur dalam hal menentukan habaib bukan keturunan Rasulullah, tapi beliau lama melakukan kajian ini sehingga berani beliau memunculkan kesimpulan beliau bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai sempat mengutarakan bahwa ulama dunia pun, sekaliber seluruh dunia pun, kalau mengisbat Ba'alawi tanpa data, ya pasti akan ditentang oleh beliau, siapapun. Dan kita pun harus seperti itu. Siapapun ulama sekaliber apapun, ya, sehebat apapun ulama itu, namun kalau mendukung Ba'alawi tanpa data dan fakta, maka tidak layak diikuti. Kita tetap harus mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun jika nantinya ada yang memunculkan data bahwa memang Ba'alawi ini terbukti keturunan Rasulullah, maka siapapun, kita pun, saya sendiri pun pasti akan mengiyakan dan mengikuti jika dengan data, fakta, bukti dan lain sebagainya. Itu. Jadi untuk sekarang, karena kebenaran ada pada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka kita harus ikuti ini. Karena ini ilmu, berdasarkan ilmu.
Saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat ya, yang kita dengarkan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sendiri, terutama semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa keberkahan bagi rakyat Indonesia khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.